Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 16 Oktober 2020, tepatnya di hari apa nih ya? Hari Jumat ya, hari Jumat menutup minggu kedua di bulan Oktober. Oke, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor, wajib banget join. Ya, per hari ini sudah berapa ya? Coba kita cek. Sebentar, saya cek. Charity. Sebentar, saya update. Itu sudah tembus 80 orang dan ya pasti akan terus bertambah setiap harinya. Ya, masih ada waktu 2 minggu lagi karena kan tanggal 1 November masih ada 2 minggu lagi. Buat teman-teman yang mau join, yuk silakan join sebelum ketinggalan, karena seperti yang saya bilang, sekarang waktu yang tepat bagi kita untuk berinvestasi. Ya, saya sudah kasih contoh Antam kemarin. Cukup sabar aja, kita tandingkan ya sama yang asal trading, mayoritas harusnya menang yang sabar. Tapi sabarnya harus di perusahaan yang tepat ya. Nah, masalahnya perusahaan yang tepat itu yang seperti apa? Nah, itu yang banyak orang nggak tahu, ataupun tahu tapi ternyata salah persepsi. Jadi menurut dia bagus, aslinya itu tidak. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Saya pribadi punya indikator berbeda. Ya, jadi kalau di luaran banyak sekali lah edukasi tentang apa itu value investing. Saya pribadi punya kategori value investing versi saya sendiri. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan full versi saya. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah banyak ikut kursus value investing di luar, pasti mungkin nanti banyak menemukan sekali perbedaan. Ya, tapi itu menjadi ciri khas tersendiri. Ya, karena kalau di luaran value investing ya gitu-gitu aja, metodenya gitu-gitu aja, cara nilai gitu-gitu aja. Tapi kalau di sini saya jamin, bahkan saya jamin 100% berbeda. 100% metode value investingnya berbeda. Ya, berbeda. Dan juga tidak ada di luaran, saya jamin. Kalau ada ya saya nggak tahu ya, tapi sejauh ini teman-teman saya pun yang fundamental itu selalu berhubungan dengan ya metodenya A, cara analisanya, valuasinya, terus financial ratio begini, terus kalau pendapatannya harus naik dan sebagainya. Itu pada normalnya. Tapi kalau saya mungkin agak sedikit nyeleneh dalam arti agak sedikit menyimpang mungkin bagi kalangan fundamental, tapi ya begitulah cara saya menganalisa suatu saham. Ya, jadi value investing versi saya tetap berpedoman pada fundamental, jelas tidak melanggar fundamental, tapi ada indikator khusus agar memaksimalkan profit ya, agar memaksimalkan profit. Dan juga ya balik tadi, kadang ada saham invest kita beli kagak naik ya, sideways terus berbulan-bulan, berminggu-minggu seperti itu ya. Tapi saya ada indikator khusus sehingga ya kita nggak perlu nunggu lama juga ya. Kalau bisa 1-2 tahun sudah kena target, atau setidaknya sudah misalnya target 100% sudah kena target 50% ya selama 1-2 tahun. Nah, jadi investasi ada 150.000, saya rasa 150.000 itu bukan angka yang besar untuk teman-teman, saya yakin banget, karena ketika teman-teman sudah kenal saham, pasti dana teman-teman adalah 150.000 ya, entah itu untuk cemilan, uang jajan, uang rokok, uang hiburan dan sebagainya ya. 20% pun disumbangkan kok, jadi kita sambil membantu di luaran ya. Jadi sambil berbuat baik, sambil nambah wawasan, mumpung kondisinya belum Desember ya, karena kan Desember ada siklus window dressing, saham-saham biasa pada naik. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita mempersiapkan diri dengan ilmu dulu ya. Nah, kalau mau bisa join ke t.me/silent trader academy, atau ke sini @staffsilent, atau di sini Om Silent ya. Oke, walaupun nggak saya Bobris Antam Benelli, namun puas trading sendiri dengan ilmu SCHC. Cakep. Ini salah satu peserta SCHC yang paling sering konsul juga ya, Om Indra pasti. Nah kan Om Indra itu memang sering tanya-tanya, Om ini trading plannya saya buat seperti ini gimana? Ya, saya selalu bimbing. Akhirnya udah bisa trading sendiri.
saya salut banget dan saya sangat senang karena dia sudah menjadi trader mandiri. Nah, tapi kebetulan untuk Silent Trader Academy Class memang belum ada batch 4. Ya, nanti kalau ada batch 4 saya info. Ya, tapi sementara belum ada dulu. Oke. Nah, berikutnya ya video kali ini saya sudah announce di grup khususnya member VVIP ataupun siapapun. Video ini full akan membahas bagi yang punya BRIS, punya Agro, ataupun punya Antam, ataupun bahkan BNLI yang beli di harga atas dan bagaimana. Ya, dan bagaimana saya harus menyikapi. Saya harus cut loss kah, saya harus hold kah, saya harus average kah, saya harus invest kah, saya harus switch kah, saya harus ngapain? Apa harus diem aja, apa harus hapus aplikasi, buka lagi tahun depan? Ya, di sini akan dijawab. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Karena banyak banget member VVIP bahkan dan non VVIP japri saya itu banyak banget ya. Yang non VVIP japri saya banyak banget. Tapi saya tetap balas ya. Yang non VVIP mau japri juga nggak masalah kok. Saya orangnya baik banget gitu. Pasti saya balas. Ya. Banyak banget yang nyangkut di sana. Nah, di sini diharapkan di video kali ini teman-teman dapat referensi tentang saya harus ngapain ya nih saham. Ya, jadi semoga video ini bermanfaat dan untuk dapat memberikan referensi saran lah kepada teman-teman. Ya, teman-teman mau percaya dengan saran saya boleh, mau untuk timbang-timbang boleh, atau nggak percaya juga nggak masalah, karena saya menyampaikan dari sudut pandang saya. Bisa benar, bisa salah, tapi setidaknya izinkan saya untuk membantu teman-teman ya mereferensikan harus ngapain nih, ini saham lagi nyangkut, kayak gitu. Oke, jadi pastikan nonton sampai habis ya, kalau perlu sambil ngopi karena mungkin akan cukup panjang video kali ini. Ya, tapi sebelum itu kita akan bahas market dulu ya. Sebelum itu kita akan bahas market dulu. Oke, market sesuai prediksi sih ya, jadi nggak usah kaget ya. Masih ada gak ya sevannya? Nah, kan ini masih ada ini. Ya, kebentur, akhirnya tertahanlah dia di trendline tengah dan juga support. Ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, ada telepon masuk sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada telepon dadakan. Ya, sekarang saya mau meeting juga. Jadi tadi nyampe mana? Oh ya, market. Oke. Yaps, ini udah gambar yang kemarin ya. Jadi saya nggak perlu ulang ya. Intinya simple saja saya sudah bilang. Oke, ini cukup kuat. 5150 ini yang cukup kuat dan terpantul cukup dalam ya, 1,37%, volumenya pun juga oke ya. Tapi kalau kita cek foreign flow-nya, asingnya sih nggak jualan banyak untungnya. Dan kalau kita cek di BBRI justru masih akumulasi tadi, coba ya, bahkan akumulasi di BBRI masih lebih tinggi gitu. Ketika merah justru asing koleknya lebih banyak, dan kalau kita lihat jelas retailnya justru malah jualan ya. Ini menjadi indikasi yang bagus, masih bagus. Jadi ini koreksi sehat banget ya, masih koreksi sehat banget, jadi nggak perlu fear berlebih. Apakah akan turun sampai sini? Nggak semudah itu ya, nggak semudah itu ya, karena dengan sentimen yang luar biasa masih bagus di bulan Oktober, nggak akan semudah itu dijatuhkan. Bisa ke sini ya mungkin paling nanti akhir Oktober atau November, tapi nggak tentu juga ya, tergantung situasi kondisi sentimen yang akan terjadi. Nah, berikutnya, terus market potensi kemana? Kalau saya sih predik dia mungkin mau genapi, ya dia mau menggenapi untuk nutup gap dulu full. Ya, ini kan masih ada gap dikit nanggung ya, mungkin aja nih teori ngasal. Ya dia turun dikit lagi, habis itu mungkin closingnya baru naik. Ya jadi banyak ekor panjang untuk nutup gap dulu. Ya, baru nanti rebound. Itu sih yang diharapkan. Jadi kita hitung aja. Ini 5150 gapnya itu kalau kita hitung 5029, sini 5064. Ya, jadi masih ada gap di sekitar 5030 sampai 5060. Ya, kalau kita hitung dari 5100 ke 5030 itu market harus minus kurang lebih 1,5%. Ya, harus minus 1,5% sampai 2% baru nutup gap. Benar-benar nutup gap.
ya. Jadi kalau kita mau market kuat naik, kita harus tahan market akan minus lagi 1-2%. Bisa saja besok langsung dihantam karena kebetulan kalau kita cek Dow Jones-nya, Dow Jones Futures-nya merah, bursa Euro pun open merah. Ini saya nggak tahu penyebabnya apa, saya belum cek ya. Oke, coronavirus spread in the continent and more countries, ya lagi-lagi COVID. Oke, saya sih nggak banyak ikutin Europe ya, jadi saya nggak tahu sentimennya. Tapi yang jelas opennya pun sudah negatif. Ini menjadi indikator yang bahaya. Bursa Asia juga kompak semua merah, dan biasa merahnya harusnya berlanjut 1 hari lagi. Jadi untuk hari Jumat, ya bukannya pesimis, tapi justru kita harus senang kalau market bisa dikasih koreksi lagi. 1 hari lagi lah. Ya, seperti itu. Oke? Jadi jangan kaget kalau market turun. Nah, ini juga pas kebetulan ini kan ada support lagi nih ya. Ini ada support lagi, teman-teman. Supportnya pas banget, kita pakai support moving average ya. Support moving average. Nah, ini support moving average ya, siapa tahu di sini ketahan di moving average baru mantul lagi. Ya, tapi kalau jebol ya ini udah agak mengerikan seperti itu ya. Oke, ini kalau kita gambar ya. Kalau jebol sih agak bahaya sebenarnya, cuman kan karena ini trendline minor jadi nggak masalah ya. Kita tetap bisa pakai patokan trendline major, gitu ya. Kita tetap bisa pakai patokan trendline major. Ya ini pun kan dia sudah break kok, ya dia sudah break trendline, ya. Jadi jangan terlalu worry lah. Ya tapi update kita tetap update apa yang akan terjadi, tapi setidaknya ya mungkin akan ketahan dulu di sini. Ketahan di area 5050 lah, 5030, 5050, nanti baru rebound. Atau kalau ngomong gamblangnya di atas 5000 lah. Ya, karena angka psikologis 5000, di atas 5000 masih oke untuk market. Ya, karena kan naiknya udah banyak, masa turunnya cuma boleh sehari, kan nggak logis gitu. Jadi asingnya pun di BBRI masih akum. Saya nggak tahu di bank-bank lain, coba kita cek. Oke, BBC net sell tapi masih oke ya. Beli, jual, beli, jual, jualnya tipis. Oke, good. Oke, BMRI coba. Oke, BMRI ya so-so lah. Ya, BMRI so-so, BMRI, BBNI. Tapi karena market cap-nya termasuk yang paling besar BBCA dan BBNI, ya maka kita pakai patokannya BBRI dan BBCA. Dan ya masih akum. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau banyak suara bising karena memang ya saya recordnya di jam-jam krusial seperti itu. Jadi di rumah tuh ruweh banget ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman agak terganggu. Fokus di suara saya aja. Ya, saya nggak tahu sih kedengeran atau enggak, tapi cukup berisik. Nah, saya cukup terganggu sebenarnya. Oke, saya sudah suruh diam, cuman ya namanya anak-anak kan sulit juga. Nah, berikutnya ya tadi saya nyampe mana ya, intinya masih dalam kategori sehat ya, masih dalam kategori sehat, tapi kita tetap harus jaga-jaga. Makanya ini saya udah di setiap morning briefing selalu ngomong cashnya jangan sampai habis gitu. Kalau sampai cashnya habis ya kita harus pasang stop loss ketat ya. Kalau cash habis, sahamnya turun, kita diemin, nanggung, marketnya lagi jelek, akhirnya ya nyangkut di atas gitu. Mau average nggak bisa, akhirnya ngomel-ngomel, aduh rekom lu nggak bener nih, lu rekom kok sahamnya turun sih, padahal dia nggak tahu marketnya lagi jelek juga ya. Sedangkan si orang B pakai money management, beli dulu 10%, turun average, udah naik kan profitnya banyak. Dari yang beli 10 juta average 20 juta, naik kan profitnya lebih banyak ya, profitnya jadi 2 kali lipat. Kan seperti itu konsepnya ya. Daripada kita beli gede di atas akhirnya loss gede juga di atas, itu kan bahaya. Jadi ya mending masuk kecil dulu, ikutin average ya. Di saat harus cut loss ya cut loss ya, nggak masalah, ikutin aturan aja ya. Ini saya ngomong di member VIP ataupun siapapun teman-teman yang punya grup-grup premium lain, coba ikutin aja arahan rulesnya masing-masing. Kalau disuruh cut loss ya cut loss gitu ya, percayakan saja sama ownernya ya. Kalau member VIP saya ikutin aja gitu. Jadi meskipun ya kayak tadi fire, kita batas stop loss 250 out, kena batas, hari ini terbang, sempat auto reject ke atas. Nyesel nggak? Enggak. Ya mungkin teman-teman ada yang nyesel ya, nggak masalah. Saya enggak, saya cut loss. Ya, saya nggak pernah
menyesal sekalipun terhadap plan yang sudah saya buat. Ya, jadi plan itu dibuat untuk diikuti. Perihal plannya itu nanti benar atau tidak, kan kita nggak ada yang bisa predik. Ya, nggak ada yang bisa predik fire bahkan akan auto reject atas. Hampir auto reject atas kan nggak ada yang bisa prediksi. Nah, jadi saya rasa ikutin plan aja kayak gitu ya. Kalau nggak ikutin plan, saya jamin lebih banyak loss-nya nanti. Ya, saya jamin. Oke, jadi itu dulu aja terkait market. Ya, jadi itu dulu aja terkait market. Semoga teman-teman udah paham nih gambaran market seperti apa. Ya, jadi nggak perlu dipantau tiap hari. Sebenarnya tinggal ikutin plan aja. Ya, selagi plannya oke, ikutin aja. Ya, insya Allah pasti profit kok. Itu. Dan yang paling penting atur money management. Ya, jangan salah ya, saya trading gitu kan, misalnya di salah satu akun saya itu 50 juta gitu ya, yang di Mira ini akun staff saya yang saya pakai itu kan 50 juta tuh ya, 50 juta 10%-nya kan 5 juta, saya setiap trading paling 3 juta pakai ya. Kalau lagi overconfident 10 juta ya, 10 juta kan baru 20% ya, itu maksimal 10 juta. Tapi saya trading enak jadinya ya. Dan ketika dicek portofolio money-nya aman, konsisten, profitnya gede juga, return money-nya bisa 5%, bisa 10%, bahkan lagi bagus bisa hampir 20%. Ya, daripada kita all in, beli langsung jebret 50%, beli jebret 100%, saya jamin cek nanti pada saat akhir bulan, return money-nya bahkan condong ke minus. Saya yakin. Ya, kalau nggak percaya buktiin. Ya, kecuali memang sudah profesional beda. Tapi saya yakin seorang profesional pun dia pasti money managementnya oke. Gitu. Jadi saya beli aja 3 juta, 5 juta. Ya, kalau sahamnya agak liquid, tebel-tebel, masukin 10 juta. Kalau tipis-tipis 3 juta, ya kan? Naik 2-3% 100 ribu. Bisa buat makan sehari. Kan enak. Habis itu ada saham lain lagi, masuk lagi 3 juta. Dia nggak jalan. Average deh, tambah 3 juta jadi 6 juta. Average besoknya naik, profitnya kan jadi misalnya 3% dari yang harusnya profit 100 ribu jadi 200 ribu misalnya. Atau dari yang 50 ribu jadi 100 ribu. Kan enak. Ya, kita lihatnya kecil, tapi kalau dikumpulin itu gede. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Ya, itu sedikit tips dari saya, jadi nggak usah khawatir. Jangan lihat yang tetangga-tetangga sebelah, orang-orang pada profitnya gede, itu saya kalau dibuka ya pasti ada loss-nya juga gede. Jadi ya nggak masalah. Jadi fokus sama diri sendiri, jangan terpengaruh dengan orang lain. Kita trading untuk portofolio kita sendiri. Jangan ngurusin portofolio orang lain. Ya, jangan. Oke, sudah ya. Udah 20 menit nih. Nah, 20 menit kemudian kita akan full bahas terkait Breeze, Agro, dan Antam. Sebelumnya, saya sangat amat menyayangkan kenapa masih banyak yang beli di harga atas. Itu satu. Ya, dibilang kecewa, ya cukup kecewa sih. Ya, tapi kecewanya bukan kecewa gimana gitu ya, dalam arti disayangkan aja gitu. Ya, padahal udah dari Breeze yang arah pertama kali, ya, saya udah info di setiap konsultasi itu semua nanyanya Breeze Agro, terus kemarin nanya Antam, Inco. Saya selalu bilang jangan, ya, jangan deh, udah ngeri. Kalau enggak, saran saya sih jangan, ya. Meskipun saya bilang iya, saya selalu pasti ada bilang lot kecil aja. Kenapa lot kecil? Karena kalau dia sahamnya gagal naik, kita bisa siap cut loss. Ya, teman-teman yang nggak siap cut loss itu yang mana sih? Yang pakai dana gede. Ngaku ya, pengakuan dosa nih pasti yang nggak siap cut loss, yang dananya gede. Kenapa nggak siap cut loss? Karena dananya gede. Dana gede turun banyak, minusnya gede. Akhirnya kita nggak rela untuk jual rugi. Tapi kalau kita dana kecil, ya contoh misalnya punya dana 50 juta, pakai misalnya 5% lah, atau 10% dana 5 juta. 5 juta beli misalnya Breeze di harga misalnya di harga 1.600 deh. Ya kan? Waktu harganya naik 15%, terus turun dibanting ARB juga minus 7%, berarti kan estimasi ruginya 20%. 5 juta 20% 1 juta. Tapi karena kita punya modal 50 juta, 1 juta masih oke lah.
Tapi kita beli misalnya 50% dana 25 juta minus 20%, 5 juta hilang. Ya, 1 juta banding 5 juta, 5 kali lipatnya psikologi udah goyang. Waduh, 5 juta kalau gue jual nih, yang harusnya bisa gue tarik dananya untuk cicilan mobil, pajak mobil, cicilan rumah, biaya susu anak dan sebagainya, jadi rugi nih. Ah udahlah, tanggung deh, kayaknya masih bisa deh. Nah, pikirannya udah mulai tuh ngada-ngada. Ah, kayaknya nih masih bisa deh. Ah, nih besok rebound kok. Ya, biasanya kalau orang yang sudah nyangkut, itu pikirannya udah nggak realistis gitu. Jadi dia udah nggak melihat fakta dan data yang ada. Karena dulu saya begitu, udah jelas-jelas bandara distribusi, karena saya pegang tuh saham, saya mikirnya positif aja terus. Ya nggak salah berpikir positif, tetapi kan kalau terlalu positif bahaya juga. Ya, jadi saya dulu ada nyangkut satu saham, turun terus. Karena saya nyangkut banyak, saya mikir tuh, ya pikirannya berubah, jadi nggak realistis. Ah, ini mah masih naik ini. Oh, ini ada broker AI nih beli. Padahal AI-nya cuma beli 5.000 lot. Tapi ya gitu, mencari-cari alasan dan berasumsi bahwa nih bakal naik. Cari-cari berita, oh beritanya nih bagus nih, pasti rebound nih. Padahal nggak lihat realita, tuh saham udah diguyur habis-habisan oleh bandar, tetap di hold. Akhirnya ujung-ujungnya cut loss juga, gitu. Ya jadi sangat amat disayangkan ya untuk teman-teman yang masih nyangkut. Banyak, ya banyak banget. Yang non VVIP chat saya banyak banget juga. Yang VVIP apalagi? Saya nggak tahu sih ya kenapa teman-teman beli. Ya, bisa mungkin karena teman-teman punya grup premium lain dan grup premium itu rekomendasi. Ya, jadi grup premium lain rekomendasi sehingga teman-teman ikutan, atau teman-teman ikut-ikutan heboh karena kan di berbagai forum heboh lah Antam, Bris, Agro. Jadi teman-teman ikut beli. Ya, atau seperti apa saya juga nggak paham ya, tetapi sangat disayangkan padahal saya sudah notice berkali-kali di beberapa morning briefing belakang. Ya, kemarin saya sudah bahas, jangan dulu kalau mau beli Antam tunggu pullback. Saya udah bilang gitu ya, beli Antam tunggu pullback dulu. Ini kan nih masih ada nih gambarnya nih, ini kan saya udah gambar, beli tunggu pullback dulu baru beli. Kenapa masih ada yang nekat beli di harga tinggi? Ya, jadi jangan bersedih ya, nggak apa-apa. Anggap ini jadi pelajaran. Jadi jangan diulang. Jangan pernah coba-coba nekat beli di harga atas kalau kita nggak punya plan dan nggak siap untuk pasang stop loss ketat. Ya, kalau nggak siap pasang stop loss ketat, jangan coba-coba. Ntar kondisinya nyangkut lagi. Oke? Jadi anggap aja ini jadi pelajaran. Nah, di sini saya jelaskan saya harus gimana nih untuk Antam, Bris, dan Agro. Oke, jadi sampai sini dulu, teman-teman, dimantepin dulu ya. Anggaplah udah saya udah nyesel nih Om. Oke, fine, jangan lakuin lagi. Ya, jangan lakuin lagi. Oke, disayangkan loh. Ini saya sedih gitu karena morning briefing kemarin itu ditonton 2.000 orang gitu. Dan ya saya harap 2.000 orang ini nggak melakukan kesalahan bodoh gitu. Jadi saya harap 2.000 orang ini tidak beli di harga atas. Ya. Gitu. Jadi disayangkan banget. Ini yang nonton kemarin 2.087 orang video kemarin. Ya jadi disayangkan kalau ada dari 2.000 orang itu masih nyangkut. Entah itu nggak dengerin atau nggak percaya dengan kalimat saya, ya silahkan, resiko tanggung sendiri. Tapi kalau teman-teman yang member VVIP kan harusnya sudah percaya dengan setiap konsultasi saya. Ya, jadi harusnya sih ya kalau masih nekat ya terserah. Nah, berikutnya ya. Oke, maaf ya banyak gangguan ya. Jadi agak memang di rumah ini beberapa minggu ini lagi ruweh banget, lagi ribet banget. Nah, oke, tadi sampai mana? Oh iya, terus saya harus gimana? Ya, jadi saya harus gimana kan? Nah, untuk teman-teman, sebentar ya, saya pasang drawing pad dulu biar lebih mudah. Ya, sebentar. Oke, ya jadi drawing padnya sudah ya biar enak teman-teman. Jadi saya mau kategorikan dulu ya untuk saham Bris. Jadi kita full dulu. Kalau enggak kita bagi dulu ya. Jadi berdasarkan konsultasi yang ada itu
terbagi jadi terbagi jadi 3 orang lah ya. Jadi orang pertama yang cuma pakai dana kecil, orang kedua yang pakai dana besar, sudah hampir setengahnya, bahkan orang yang dananya lebih dari 50% di satu saham tersebut. Ya, jadi kita kategorikan jadi ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya. Oke. Nah, kalau untuk BRIS ini kita ngomong secara money managementnya dulu ya, nanti baru ke teknikal ataupun fundamental. Nah, bagi rekan-rekan ya yang di sini yang kondisinya cuma beli 10-20% modal ya. Oke, jadi kalau cashnya aman, kalau cashnya aman, cash di portonya masih aman. Kalau cashnya di porto masih aman, maka bisa average. Ini berlaku untuk BRIS, Agro, dan Antam. Ya, bisa average. Average-nya berapa? Minimal harus sama porsinya. Jadi kalau saya beli 10% modal, saya harus punya uang 10% lagi untuk average. Kalau bisa, ya, cadangkan dana itu untuk 2 kali average. Jadi, misalnya saya punya 10%, ya harus punya setidaknya 20%, punya 30% ya. Ya, punya 30% ya. Jadi, di average, ya, jadi di average sekali. Ya, jadi bisa punya 20-30% modal. Jadi, contoh saya punya 10 juta, sediain 20-30 juta untuk average. Waduh, nambah banyak dong Om. Itu resiko. Ya, itu resiko karena teman-teman beli di harga atas. Ya, jadi harus siap. Kalau teman-teman udah tahu di harga tinggi ya teman-teman harus siap konsekuensinya. Jadi jangan nyesal kenapa Om kok strateginya seperti ini. Ya karena teman-teman sudah salah step dari awal. Jadi ya mau nggak mau ya harus average kalau mau. Ini cara pertama. Ya, jadi cara pertama sediain dana minimal ya punya 10 juta atau lebih bagus punya 20-30 juta. Ya, jadi punya 2-3 kali lipat dari total nominal yang kita beli untuk BRIS, Agro ataupun Antam. Ya. Nah, berikutnya average-nya di mana? Ya. Untuk average simpelnya, di setiap auto reject. Ya, kebetulan kita ngebahas BRIS Agro dulu. Untuk BRIS Agro, di harga sekarang sebenarnya sudah bisa average. Ya, atau cukup sekali average tapi pada saat dia nutup gap. Jadi kalau kita berkaca pada KF, ini gap kecil ya. Gap kecil nggak ketutup, tapi gap gede itu pasti ketutup. Nah, ketika dia ketutup, baru dia rebound lagi. Jadi sama contohnya seperti BRIS. Ini gap-nya gede. Agro pun juga sama. Nah, Agro sih udah ketutup dikit ya. Nah, kalau kita ngomong BRIS, ya, kita bahas teknikal dulu. Kalau kita ngomong BRIS, secara teknikal di atas 5020 aman. 5025 ya. Di atas 1025 aman. Jelas, secara teknikal di atas 1025 aman. Cuman kan jauh banget. Kalau teman-teman belinya di 1600 sampai ke 1021 itu minusnya sudah 40% mungkin. Ya, 30-40% nggak ada yang tahan pasti. Tapi secara teknikal ya seperti itu. Ya, jadi sudah resiko teman-teman harus bisa sabar selagi dia di atas ini masih oke. Atau setidaknya pada saat dia nanti akan tutup gap. Saya yakin banget dia pasti tutup gap. Entah gap ditutup full atau setengah, setidaknya dia pasti akan sampai area gap di 1125 sampai 1200. Masih cukup jauh. Ya, dia masih harus turun sekitar 70. Ya, masih harus auto reject bawah lagi atau turun sekitar 10% sampai 15% baru dia nutup gap. Karena kan auto rejectnya cuma 7%. Ya, jadi jangan kaget. Ya, kalau mau bisa average di sini. Jadi buat dananya yang terbatas, ya ingat bisa average di area gap ini. Kalau dia udah dekat-dekat 1200 ke bawah, bolehlah average.
Ya, dengan catatan tetap kalau kita hanya untuk trade, ingat ya, kalau kita hanya untuk trade di atas 1025 itu masih oke. Oh, sorry, 1020 masih oke. Ya, di atas 1020 masih oke untuk trade. Ya, tetapi saya kalau sudah kondisi seperti ini biasanya ya, tapi saya selalu menyarankan itu untuk invest kalau dalam kondisi seperti itu, karena ya jadi saya sudah coba riset lebih jauh lagi ya untuk BRIS. Ya, jadi maaf banyak banget gangguan. Nah, saya sudah research untuk BRIS ya, jadi mohon maaf nih baik gangguan. Saya sudah research untuk BRIS dan ketika di total asetnya ya, karena kan kalau ngitung bank itu bisa pakai namanya net asset value ya, jadi kita hitung net asset value per lembarnya berapa ya. Jadi digabungin dulu nih BFM, BRI sama BNI ya, sama BNI. Jadi kalau ketiga ini digabung ya, jadi kalau ketiga ini digabung, maka total saya lupa, saya nggak bawa datanya ya, karena saya lagi di luar juga ya, lagi di luar, maka maksudnya datanya itu ada di kantor. Jadi kalau nggak salah intinya dia masuknya ke bank buku 3 nanti ya, jadi bank buku 3 itu yang dana kelolaannya itu nanti di riset sendiri deh ya. Kalau bank buku 3 ya kan, jadi kan bank itu ada dari dana kelolaan ya, jadi ada bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, dan bank buku 4 ya. Kalau bank buku 4 itu ada BBRI ya, jadi ada BBRI, BBNI, Mandiri, BMRI, BBCA, BNGA, CMB, dan yang baru katanya PNBN ya, Panin Bank ya. Jadi ini cuma segini bank buku 4 ini dana kelolaannya kalau nggak salah lebih dari 30 triliun ya kalau nggak salah. Saya delete dulu nih. Nah, berikutnya ya, karena dia bank buku 3, kalau kita cek-cek bank buku 3 itu banyak banget, ada BDMN gitu kan, BBTN ya, NISP ya, OCBC, BNLI itu juga bank buku 3 ya, BNLI ya, dan lain-lain di luar bank buku 4 ya. Ini masuk bank buku 3, dan rata-rata kalau kita lihat dari harga share-nya aja ya itu sih variatif ya, dari yang 1000 lah kita ngomong ya sampai 2000 ya. Jadi mungkin nanti harga valuasi yang nggak tahu ya nama gabungannya apa, valuasinya BRIS nanti ya setelah di merger di antara 1000 sampai 2000, mungkin bisa lebih bisa kurang, tapi setidaknya di atas 1000 ya. Jadi kalau kita cek secara teknikal ya pas lah, kita ngomong teknikalnya 1000 ya, valuasinya juga 1000 ke atas. Jadi kalau teman-teman mau sabar ya itu nggak masalah. Cuman ya balik tadi, cash teman-teman siap gak? Kalau teman-teman cashnya nggak siap ya teman-teman akan berbahaya gitu ya. Ya, jadi kalau saran saya itu diinvest aja untuk BRIS-nya. Tapi harus di average. Ya kalau Bapak Ibu belinya di sini di harga tinggi, bisa average di bawah. Di area gap inilah. Ya, habis itu ya udah biarin dulu aja. Ya, atau kalau berani di sini average-nya langsung sekali banyak. Jadi misalnya 10 juta, average 20 juta. Jadi harga rata-ratanya akan lebih rendah lagi. Ya, itu saran yang bisa saya berikan untuk BRIS. Contohnya ini BRIS ya. Untuk BRIS saran yang bisa saya berikan seperti itu. Tapi cek, kalau sampai cashnya habis, ya berarti tandanya Bapak Ibu udah jadi full time investor. Ya udah jadi full time investor seperti itu. Resikonya ada gak? Resikonya sangat amat ada. Karena apa? Karena ya saya selalu bilang mungkin akhir Oktober dan awal November akan terjadi pergejolakan lagi di market kita, atau setidaknya sampai minggu pertama, minggu kedua November. Jadi bukan tidak mungkin Agro, BRIS, dan Antam ya itu akan bergejolak juga di tanggal segitu. Jadi saran saya
ya, cicil, tapi jangan sampai cash habis. Karena saya yakin di portofolio Bapak Ibu semua itu pasti banyak saham di luar BRIS ataupun Agro. Ya, jangan sampai fokusnya terlalu di BRIS. Ya kan, saham lain yang mau di average, misalnya ada Adro, ada BBNI, itu jadi habis juga. Kayak gitu. Ya itu juga nggak bagus. Nah, ya jadi saran saya harus berhati-hati. Jangan sampai cash habis. Nah, berikutnya, karena BRIS ini sektor perbankan, Bapak Ibu cek di portofolio Bapak Ibu sudah ada investasi saham bank belum? Kalau di porto udah ada BBCA, udah ada BBRI, udah ada BBNI, jangan ditambah lagi BRIS. Lebih baik BRIS-nya ditradingkan saja. Atau BBNI atau BRI atau BBCA-nya dikorbanin salah satu, taking profit dulu untuk cover BRIS. Ya, bukannya nggak bagus, itu saham-saham bagus, tapi kalau kita beli satu sektor, ketika emitennya sektornya lagi jelek, hancur semua sahamnya, itu nggak bagus secara teori portofolio. Ya, jadi kalau mau invest, pastikan Bapak Ibu udah nggak punya saham-saham perbankan. Atau minimal 2 aja lah invest. Misalnya saya punya BBNI 1 Om. Oke, bisa boleh diinvest. Ya, jadi harus ada yang dikorbankan untuk cash yang terbatas. Karena kalau nggak di average itu sayang banget, apalagi beli di harga tinggi. Ya, itu sayang banget. Karena kan valuasi belum jadi. Ini BRIS nggak tahu kalau misalnya amit-amit valuasi cuma di 1.200, kita di harga pucuk belinya di 1.600. Ya, meskipun harga valuasi nanti di 2.000 ataupun 1.800, kita beli di 1.600, itu kan cuma selisih 10%. Itu udah bukan saham invest sebenarnya. Ya, invest kan potensi return 50-100%, bukan return 10%. Return 10% itu swing trader. Nah, jadi ya udah berspekulasi banget. Investor itu sudah banyak berspekulasi di saham BRIS tanpa tahu aslinya seperti apa. Saya pun belum tahu valuasi nanti seperti apa. Tapi yang jelas nanti BRIS itu akan masuk ke dalam bank buku 3. Ya, koreksi kalau saya ada salah, nggak masalah. Oke. Jadi untuk BRIS kesimpulan seperti itu. Kalau yang berikutnya, kalau yang cashnya gede, ya. Jadi kalau yang cashnya, Om, saya udah beli 50% gitu. Saya sudah beli 50%. Saya sudah beli sampai 70% gitu kan. Ini member saya banyak nih. Gimana? Ya balik tadi, kalau nggak siap average, kurangin porsi. Nah, ini berikutnya kita masuk ke yang porsinya udah gede dulu. Karena kalau udah porsi 50-70%, kita mau average 50% lagi, berarti kan dana kita udah habis. Ya, dan juga average-nya juga nggak akan dalam, karena kan cuma 50%. Ya, cuma setengahnya, jadi di tengah-tengah. Jadi misalnya kita beli di 300, average di 200, ya kan dengan jumlah yang sama 10 juta, ya maka nanti harga rata-ratanya di 250. Ya, tinggal 500 dibagi 20 juta. Ya, jadi dapatnya 250. Gimana hapusnya ya? Oke, sebentar ya. Ya, jadi kalau yang udah cashnya gede, saran saya, teman-teman persiapkan, kalau teman-teman punya cash, itu bisa average. Tapi kalau udah harganya tinggi, jadi kalau floating loss-nya 5% atau bahkan udah 10%, saran saya, buang dulu porsi 10-30%. Jadi misalnya totalnya 1000 lot, buang dulu 100-300 lotnya. Ya, di VVIP kan saya sudah info ya, buang dulu ya untuk Antam ya. Ini berlaku untuk tiga-tiganya, buang dulu. Nanti kan dapat uang cash tuh cair. Ya, uang cashnya cair untuk average. Average-nya di mana? Nah, kalau untuk BRIS di sini saya sudah bilang, untuk agro juga sama. Ya, ini agro ada gap di 930. Nanti untuk Antam agak beda karena kondisinya Antam udah nutup gap. Nah, untuk agro di 430-444, ya, dia ARB 7% lagi ketutup gapnya. Jadi kalau nggak bisa antri di harga auto reject bawah besok. Jadi kalau kita lihat kan bid offernya untuk BRIS masih tebel 800.000,
Artinya sebanyak 900.000, 800.000 orang, ya kita ngomong pakai orang aja biar gampang, itu mau antri jualan. Jadi besok harusnya masih akan terjadi panic selling di kedua saham ini, BRIS dan Agro. Ya, karena kan mereka sudah profit banyak dari sini. Mereka jual di sini pun nggak masalah, mereka masih profit. Gitu. Jadi jangan salahkan mereka, jangan salahkan Bandar, karena Bandar sudah profit di sini. Ya, jadi kalau kita cek kayak gini kan, tuh, oh ini YP jualan, tapi CC-nya net buy, PD-nya net buy, NI-nya net buy, ini MG yang biasa ya Semesta Indo ya MG itu net sell, YB net sell, ada KS juga net sell, ya rata-rata tuh net sell Bandarnya. Kayak gini kakak net sell tipis, ya NI tapi net buy, PD net buy, CC net buy, YP net sell. SKI, BCA mayoritas juga retail sebenarnya net buy, OD juga sebenarnya rata-rata itu retail net buy. Jadi kebanyakan retail dan bandara sudah berhasil distribusi bertahap seperti itu. Ya, jadi ya jangan salahkan mereka. Nah, yang salah itu kita. Kenapa kita beli di atas? Jadi untuk agro catat 43444 atau antri besok di harga auto reject. Jadi kalau kita hitung coba 458 kurang 7%, 425, 426. Antri di 426 kalau enggak. Ya, atau naikin nih 426, 428, 430. Jadi ada 3. Ya, jadi ada 3 area. 426, 428, 430. Jadi jaga-jaga kalau dia nggak auto reject bawah. Ya, harusnya sih ya kalau secara teknikal di atas 414 itu masih oke untuk agro. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masih oke harusnya. Cuman ya balik tadi, kalau marketnya masih lanjut merah, tekanan jualnya pasti masih lebih tinggi. Ya, jadi buat yang cash-nya gede, ya jadi bisa buang dulu porsi. Harusnya tadi sih ya, terus antri lagi. Ya, jadi untuk agro nanti saya buat summarize deh ya. Nah, intinya ialah buang dulu 10-30% ya untuk average. Ya, untuk average agro kah, BRIS kah, ataupun Antam. Kalau saya punya agro, punya BRIS, punya Antam, nah saya udah nggak komen. Ya salah sendiri lah. Ya saya sudah ingetin, tapi kalau tetap bandel mau gimana? Ya kalau memang seperti itu buang dulu 10-30% masing-masing uangnya untuk average. Gitu ya. Jadi turun kita average, nanti harga sahamnya rebound kita jual dulu sebagian lagi, harganya turun lagi kita average lagi, dia rebound lagi kita jual lagi. Gitu dulu aja. Jadi nanti lama-lama average kita turun dari misalnya 500, turun ke 480, turun ke 460, turun ke 440, turun ke 400, nanti lama-lama profit. Ya, atau yang dari minus, jadi minusnya nggak banyak. Jadi pakai cara seperti itu. Nah, kebetulan untuk BRIS ini masih oke untuk invest. Untuk agro ini sebenarnya saya nggak research untuk agro, jadi saya nggak bisa komentar banyak. Ya, kalau untuk BRIS masih oke, karena memang merger. Tapi kalau untuk agro kan saya sudah bilang nih nggak ada sangkut pautnya nih emiten nggak ada sangkut paut, cuman karena afiliasi BRI aja dia ikut naik tapi nggak ada relate. Jadi agak warning di agro. Maka itu saran saya agro lebih ke trading aja. Ya, agro itu lebih cocok di trading aja. Kalau untuk BRIS boleh lah kita keep sampai realisasi merger selesai. Saya yakin pada saat itu BRIS masih akan bisa melonjak. Masih ada potensi. Tapi kalau untuk agro, ya lebih ke trading aja. Udah bisa profit, exit aja. Atau jual bertahap, udah profit 5% jual, profit 5% jual. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya itu di Antam. Oke, berikutnya itu di Antam. Nah, kondisi Antam ini udah nutup gap, tapi candle-nya jelek banget. Jelas ini ada aksi taking profit besar-besaran gitu. Ya, coba kita cek. YP-nya beli, ya. Ada YP. CC-nya net buy, PD-nya net sell tipis. AT-nya net sell, AT itu Pintraco ya. Pintraco itu base camp-nya di Jawa Tengah. Ya, biasa retail di daerah Jawa Tengah, Jogja itu pakai AT. Ya, betulnya Pintraco. Terus YJ tentatif tapi banyakkan ya broker-broker institusi. CP-nya oke,
Sorry, kita lihat import ultima aja. Sorry, kita cek import ultima aja. Ya, saya lupa ada import ultima. Nah, kita cek aja langsung hari ini. Yang nge-lag lagi. Oke, sebentar. Ya, Antam coba kita cek. Net Outrate. Coba ya. Saya sih belum cek karena saya nggak lihat Antam. Oke, YP, CC, SQ, CP, KK, TP, DH. Oh lala, saham-saham ini retail semua ini kecuali CP. CP, TP ya masih oke lah. CP, YB, CP. Oke, CP ada beli cukup banyak di 1010. Yang jual DX, MG, CS, MS. Oke, jadi untuk Antam masih oke lah. Ya, untuk Antam masih oke. Jadi kalau untuk Antam, broker sahamnya sebenarnya masih cukup oke. Jadi untuk trading plan-nya Antam, balik lagi, buyback idealnya itu di area 850-85. Selagi dia berada di atas 850-865, masih aman, masih bisa potensi naik. Jadi jangan khawatir. Saya rasa ketika Bandara memutuskan untuk mengarahkan Antam, ya, saya rasa sih nggak semudah itu untuk dibanting lagi ke bawah. Secepat itu saya rasa nggak seperti itu. Ya, jadi mungkin koreksinya akan tertahan mentok di 850. Ya, kalau memang marketnya hari Jumat nanti masih koreksi, ya akan tetap turun. Jadi kalau kita hitung simulasikan sekarang di 935, teman-teman bisa coba average, asumsi minus 5%, itu di 890. Atau kalau kita asumsikan dia auto reject bawah, itu di 870. Pas sudah mendekati area pullback. Jadi kalau kita mau antri, kita bisa average Antam di 870. Oke, di 870 kita masih boleh untuk average. Untuk trading patokannya di 850. Untuk investasi, nah ini Antam jujur saya nggak research, saya belum pernah research, tapi berdasarkan saya kemarin banyak tanya sama teman-teman saya, katanya ya untuk Antam karena memang ini komoditas, untuk long term ya, untuk long term, jadi kalau kita ngomong di atas 2 tahun 3 tahun ini masih oke. Ingat, 2 tahun 3 tahun ini masih oke. Ya, tetapi kalau time frame kita di bawah 1 tahun, ya, kalau time frame kita di bawah 1 tahun, agak ngeri. Karena kalau kita cek secara teknikal pun, ya memang masih consolidate gitu. Dia dari kemarin Antam dari dulu pun juga tertingginya, ya, tertingginya itu hanya di 2019 itu di 1175 gitu. Jadi bahkan dari 2015 ya Antam cuma tertinggi itu di 1175. Nah, buat teman-teman yang beli di 1100 berarti itu udah merupakan harga tertinggi selama 5 tahun ke belakang. Ya, jadi secara teknikal pun ini sudah termasuk harga tertingginya si Antam. Jadi kalau untuk Antam, kalau memang mau invest, Anda siap gak keep sampai 2 tahun ke depan minimal. Kalau nggak siap, trading aja, batasannya di 850. Ya, kalau di morning briefing kemarin yang Antam profit 200 jutaan, itu kan di 700, masih jauh dari 1000. Tapi kalau teman-teman yang sudah beli di 1000, beli 1100, ini sudah harus hati-hati. Ya, yang cashnya ada, balik lagi langsung average saja di harga ARB. Saya yakin tetap akan ada technical rebound, saya yakin. Ya, jadi dia technical rebound naik 5%, kita jual dulu. Nanti dia turun lagi, kita average ya. Kita jadi seperti ini deh. Biar teman-teman paham nih. Ya. Oke. Saya kasih simulasi ya. Aduh, salah nih. Ya, jadi sebentar saya tarik dulu deh biar banyak. Nah, jadi seperti ini. Ini simulasinya berlaku untuk Agro Bridge Antam bagi yang mau trade ataupun untuk invest berlaku. Jadi strategi seperti ini. Strategi Om Silent ya, Om S. Nah, strateginya misal kita punya 100 slot, kita asumsikan kita punya 100 slot.
teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi lot masing-masing. Nah, kalau teman-teman punya 100 lot, kita average 100 lot, total kan sudah 200 lot. Ya, ketika misalnya harganya Antam, Agro, Breeze rebound 3-5%, kita jual sebesar 10-30%, atau kita asumsikan 50 lot di sini. Ya, jadi sisa 150 lot. Ya, ini kita udah jual nih. Nah, uang hasil 50 lotnya kita pakai, jadi misalnya 50 lot kejual dapat duit misalnya 5 juta. Nah, nanti 5 jutanya ketika harga sahamnya turun, ya kita beli lagi pakai uang 5 juta ini. Jadi kalau di total kita tetap balik lagi 150 tambah 50 dapat 200 lot lagi. Nah, nanti 200 lot lagi harga sahamnya naik lagi dari per hari itu naik lagi 3-5%. Kita jual lagi 50 lotnya. Ya, nanti harga sahamnya turun, beli lagi 50 lot. Naik lagi. Misalnya naik langsung 10%, jual lagi, misal langsung 100 lot. Turun lagi, nanti beli lagi 100 lot. Nanti harga rata-ratanya itu pasti turun dari misalnya Antam 1100 jadi 1050, 1900, lama-lama 850 bahkan. Ya, karena kan kita jual di atas, beli di bawah, kan untung. Meskipun secara portofolio rugi, ya, kalau kita lihat porto masih rugi, tapi sebenarnya kita untung. Karena apa? Karena ya, kita untung sebesar 50 lot ini. Jadi kayak asumsinya kita beli Antam 50 lot di 870, kita jual di 900. Ya, turun lagi di 880, beli lagi 50 lot, jual lagi di 915. Kan untung ini. Ya, untung 30 poin. Untung di sini 35 poin. Untung sebesar 50 lot. 50 lot 35 poin, nanti hitung sendiri. Itu. Turun lagi. Misalnya dia dari 915 turun ke 900, kita beli 50 lot lagi. Naik ke 950 rebound. Jual lagi di 950. Nanti dari 950 turun ke 930. Beli lagi 50 lot. Jualnya di berapa? Misalnya di 970. Kan untung ini. Untung 30 poin, 35 poin, 50 poin, 40 poin. Kalau digabung itu berarti sudah untung 150 poin. Gede gak? Wow, gede. Untung 10-15%. Nah, nanti kalau di porto average akan turun tuh. Yang dari aturan 1100 turun lama-lama pasti nanti paling sisa di 1000 atau sisa udah di 950. Ya. Meskipun ada potong fee dan sebagainya, tapi lama-lama yang lossnya aturan misalnya 10 juta, jadi sisa 1 juta atau bahkan bisa posisi 1 juta. Jadi silahkan dicoba teknik tersebut. Ini berlaku untuk emiten apapun ya. Jadi ini ilmu gratis, ini berlaku untuk emiten apapun. Ya, ketika lagi nyangkut dan kita yakin harga sahamnya akan terbang, ya kita boleh pakai metode ini. Cuman jangan sampai salah step ya. Jangan sampai kita ya aturan mau buyback, kita jual di 950, kita beli di 970, terus harga sahamnya turun di 950, kita jual 950, beli lagi di 980, makin dalam. Ya, jadi jangan kebalik. Jadi anggapannya kita punya 200 lot, ya 50 lot kan kita trading. Nah, 150 lot ini kita nggak usah ada dulu. Jadi kita anggap aja kita kayak trading. Kita lagi beli Antam di harga murah, kita jual harga tinggi. Itu mindsetnya. Jadi kita mindsetnya ubah. Oh, saya trading deh. Saya beli Antam di 870, jual di 900. Profit kan? Profit. Meskipun secara overall Antam saya masih rugi. Tapi setidaknya ada profit di sana. Profit itu yang akan mengurangi loss yang kita terima. Ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus lakuin cara ini, karena kan kita salah sendiri, kita udah beli di harga atas. Oke, semoga penjelasannya cukup detail, banyak gangguan banget, jadi saya agak nggak fokus hari ini karena berisik banget di rumah. Sudah hampir 1 jam, jadi pesan saya seperti itu. Jadi untuk Breeze, oke, sebagai kesimpulan akhir untuk Breeze, untuk Agro, untuk Antam,
Saya kasih summarize ya. Oke, sini saya kasih summarize. Layak invest gak? Oke, untuk BRIS, coba. Untuk BRIS layak invest, untuk agro enggak, untuk Antam oke. Ya. Terus money managementnya idealnya cuma 20-30% dana akhir kita invest. Untuk agro karena trading kita coret, untuk Antam karena ini sahamnya komoditas 10-20% aja. Ya, terus berikutnya, oke, ya berikutnya area buyback. Ya, area buyback untuk BRIS itu tadi ada di berapa? Oke, untuk Antam dulu deh. Untuk Antam ada di 865 ya sampai 880 lah kita ngomong, atau 850 sampai 880. Untuk agro itu ada di 430, 444. Untuk BRIS itu di 1125 sampai 1200. Nah, masih ada space kita kasih ya. Untuk Antam supportnya di 850, support kuat banget. Ya, untuk agro itu support kuatnya ada di 414. Untuk BRIS itu support kuat ada di 1020 atau kalau kita ngomong di 1000. Ini untuk trading. Jadi ini support trading, ini support untuk trade. Ya, ini support untuk trading, ini support untuk trading 414, 850 ini support untuk trading. Mana nih? Ya, ini area buyback 1125, 1200, 430, 444 untuk agro, 850, 880 untuk Antam. Money management teman-teman sesuaikan dengan kondisi portofolio teman-teman masing-masing. Ya, oke, money managementnya maksimal segini aja di akhir, agro untuk trade aja, Antam seperti ini. Ya, layak untuk invest itu BRIS dan agro, dan Antam. Untuk agro ya janganlah, kita trade aja. Nah, terus summarize akhir, kalau udah ada BBNI, BBRI, BBC dan lain, ya pilih salah satu maksimal 2. Ya, kalau nikel kan ada Antam, Inco, kalau punya Inco, udah punya Inco untuk invest, ya Antam porsinya kurangin aja dari yang 10-20% jadi 5-10%. Tapi kalau Antam Inco nggak ada bisa 5-10%. Begitu pula dengan BRIS. Kalau BRIS-nya udah ada BBRI, BBNI, BBC dan sebagainya, porsinya kurangin aja jadi 5-10% untuk investasi. Karena udah ada maksimal 2. Ya, maksimal 2 kalau mau per sektor. Ya, kalau ada BRIS ada agro, ya agronya ditradingkan nanti uangnya untuk average BRIS. Kayak gitu. Oke. Saya rasa cukup ya. Ini mohon maaf agak gangguan jadi kepotong-potong ya, jadi agak kepotong-potong pasti di video, tapi kita sudah berbicara cukup panjang selama hampir 1 jam. Saya harap informasi ini bermanfaat dan ditonton sampai habis. Jadi saya appreciate yang sudah nonton dan percaya dengan konsultasi sama saya ya, dan diharapkan kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi ke depannya. Oke, jadi pesan saya hanya satu ya, trading itu boleh tapi kita harus siap plan. Ya, ketika kita sudah mau trading di harga saham saya sudah naik tinggi, kita sudah harus siapkan backup plan-nya kalau seandainya saham tersebut gagal naik. Ya, di saham apapun kita harus ada plan. Plan A dan plan B. Plan A itu untuk apa? Plan A itu ketika harga saham naik kita harus jual di berapa. Plan B ketika harga saham turun kita harus batasin kerugian di berapa. Jadi ada 2 plan, ada plan A dan plan B yang harus kita buat di setiap saham maupun di setiap investasi, di setiap saham swing, di setiap saham scalping, itu semua harus detail. Nah, buat teman-teman yang nggak mau pusing, teman-teman bisa join VVIP kami. Masih ada promo sampai akhir tahun 3.500 per hari, tapi harus langsung akhir tahun. Jadi kalau per hari ini tuh kurang lebih 270.000 itu membership sampai akhir tahun. Murah banget ya dibandingkan grup-grup lain di luar. Bisa bandingkan sendiri kualitasnya, fasilitasnya, dan juga dari sisi konsultasi dan sebagainya bisa dibuktikan dan dibandingkan.
Ya, oke, sekian dulu. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.